mendemonstrasikan tentang penggunaan osiloskop. Sebelumnya kita perkenalan dulu dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Yesus Pranggano. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian osiloskop, bagian-bagian dari osiloskop, dan cara mengkalibrasi dari osiloskop. Selanjutnya teman saya. Nama saya Roman Diantoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang melihat gelombang AC dan gelombang AC. Selanjutnya, nama saya Yudhro Prakasa. Di sini saya akan melakukan sebuah pengukuran tentang periode frekuensi tegangan dengan mengamati gelombang AC pada osiloskop. Selamat menyaksikan. Nama saya Yesus Pranggano. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian osiloskop. Ini adalah bentuk osiloskop seperti ini. Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang bisa memproyeksikan bentuk sinyal listrik dalam layar osiloskop. Dari sinyal AC yang bolak-balik dan sinyal DC yang searah. Osiloskop ini juga bisa digunakan untuk menghitung frekuensi, periode, mengukur tegangan AC, dan juga bisa mengukur beda fase AC. Kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian osiloskop. Sebelum kita menjelaskan, kita hidupkan dulu osiloskopnya supaya lebih jelas dalam memperlihatkan. Pertama, ini adalah tombol power untuk menghidupkan. Kita tunggu nanti. Nah, ini adalah tampilan sinyal sebelum dikalibrasi seperti ini ketika power baru dihidupkan. Selanjutnya ini adalah LED power, yaitu indikator power yang berfungsi untuk mengidentifikasi bahwa osiloskop ini sudah bekerja. Sedangkan ini ada trace rotation. Trace rotation ini berfungsi untuk mengatur kemiringan dari garis ini, karena ini garisnya sudah lurus, jadi kita tidak usah mengatur trace rotation ini. Fokus ini adalah fokus berfungsi untuk mengatur kecerahan atau ketajaman dari garis sinyalnya. Ini kita bisa atur sesuai keinginan kita, bagaimana enaknya dilihat. Sedangkan intens ini untuk mengatur gelap terangnya dari layar osiloskop. Bisa lihat gelap, ini yang paling terang. Nah, selanjutnya ini adalah kalibrasi. Ini berfungsi untuk mengkalibrasi osiloskop seperti ini. Nah, kembali ke sini, ini adalah tombol-tombol yang ada pada osiloskop. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada vertikal, bagian horizontal, dan bagian trigger. Kita mulai dulu dari sini. Di vertikal ini ada dua menu, yaitu menu X dan menu Y. Nah, di sini adalah menu X. Nah, menu X ini ada, ini namanya X vertical gain, yang berfungsi untuk menggeser garis ini ke bawah dan ke atas. Sedangkan ini adalah mode untuk memilih channel. Mau channel 1 berarti ini yang aktif. Jadi, nah, ini fungsinya untuk menggeser garis ke atas dan ke bawah. Sedangkan yang ini sama, tapi ini untuk channel 2, jadi kita masukkan ke channel 2. Nah, ini. Nah, untuk mode memilih channel 1 dan channel 2, atau ketika kita menginginkan dua-duanya aktif seperti ini. Itu. Terus kemudian ini ada volt per div. Ini untuk mengatur berapa settingan dari tiap kotak ini. Misalkan kita setting pada 1 volt, berarti satu kotak ini bernilai 1 volt. Ketika kita mengatur 2 volt, berarti satu kotak ini bernilai 2 volt, seperti itu. Yang ini juga sama. Terus kemudian ini adalah var. Var ini untuk mengatur, misalkan kita
ini yang mengatur ketika kita mengkalibrasi. Jadi ketika ini dua, jadi ini untuk mengatur tinggi rendahnya dari garis ini, nanti bisa disamakan seperti itu dengan tombol ini juga sama. Kemudian ini ada channel 1, ini berfungsi untuk input channel 1, kemudian ada channel 2, ini untuk ground. Nah ini juga sama, ini karena ini X ini Y, ini semuanya sama. Sedang ini adalah horizontal position, ini berfungsi untuk mengatur garis searah horizontal seperti itu. Ini untuk time per day, untuk menguatkan sinyal. Jadi nanti dalam perhitungan tegangannya, volt ini, nilai volt ini dikalikan dengan time per div-nya. Mau misalkan kita memilih pada 1, berarti time per div-nya dikalikan 1 seperti itu. Ini juga sama fungsinya untuk mengatur variabel yang di sini. Udah seperti itu. Mungkin ini adalah trigger, ini adalah untuk menstabilkan tampilan di layar. Ini levelnya mau yang mana. Nah ini tampilannya udah lebih stabil seperti itu. Nah di sini ada AC dan DC, ini untuk memilih menu inputan dari AC atau DC seperti itu. Nah selanjutnya, setelah saya menjelaskan bagian osiloskop, ini saya akan menjelaskan cara bagaimana mengkalibrasi osiloskop. Cara mengkalibrasinya yaitu menggunakan kabel probe. Ini namanya kabel probe. Terus kita masukkan, setelah kita mau menggunakan channel 1 atau channel 2. Kebetulan saya sudah memasukkan probe ini ke channel 2 seperti ini. Cara mengkalibrasinya yaitu probe positif ini dihubung singkatkan dengan tombol kal ini atau tombol kalibrasi. Nah seperti ini. Kemudian kita atur, karena ini yang channel 2, maka kita ubah mode ini menjadi channel 2. Nah maka tampilan awal osiloskop sebelum dikalibrasi adalah seperti ini. Kemudian kita atur supaya tampilan ini enak nanti buat perhitungannya. Kita bisa mengatur ini untuk tinggi rendahnya, kemudian volt per div. Saya menggunakan 1 saja, jadi artinya tuh satu kotak ini mewakilkan 1 volt. Kemudian time per div-nya saya atur ke 0,5 biar lebih enak. Nah jadi seperti ini. Kemudian ini variabel yang ini adalah untuk yang seperti saya lihat, untuk mengatur lebar ini supaya sama berapa strip. Jadi raat dari titik tengah ini kita bisa lihat ke atas dan ke bawah itu jaraknya sama, 3 strip ke bawah, 3 strip juga. Nah, seperti itu. Ini fungsi variabel ini bisa kita lihat. Yang ini juga sama. Kemudian ini ada, nah setelah ini adalah menunjukkan bahwa osiloskop sudah terkalibrasi dengan benar. Selanjutnya untuk mengetahui bentuk sinyal AC, DC, kita harus membutuhkan suatu alat yang namanya biofrequency generator dan sumber tegangan DC yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian tutorial kalibrasi osiloskop. Ini saya akan menunjukkan bentuk gelombang AC dan gelombang DC. Saya akan menggunakan audio frekuensi generator untuk melihat gelombang AC, dan untuk gelombang DC saya
baterai. Sebelumnya ini adalah osiloskop yang sudah terkalibrasi untuk siap mengukur. Nah, pertama kita coba stop dulu, dan ini sudah ke DC. Nah, kemudian sambungkan probe positif ke positif baterai, dan probe negatif baterai Nah, ini adalah bentuk gelombangnya, searah dan tidak bolak-balik. Nah, dan kemudian arus gelombang DC kita cabut dulu. Nah, untuk pemasangan ini hati-hati ya, karena bisa konslet. Nah, terus selanjutnya saya akan melihat gelombang AC. Ini pasangkan ke positif probe-nya, dan ini negatif ke negatif audio frekuensi generator. Nah, ini adalah bentuk gelombangnya. Ini adalah bentuk gelombang sinus, dan kalau kita akan mengubah mode square, kita akan pencet ini. Nah, ini adalah bentuk gelombang mode square. Demikian penjelasan saya tentang gelombang AC dan gelombang DC. Dari gelombang ini kita dapat menghitung periode, frekuensi, dan tekanan, dan akan dijelaskan oleh salah saya. Saya Dr. Kasar. Di sini saya akan melakukan sebuah pengukuran dengan mengamati gelombang AC. Dengan mengamati gelombang AC, kita bisa melakukan sebuah pengukuran seperti mengukur periode, tegangan, dan frekuensi. Nah, di sini pada osiloskop kita lihat sudah dihubungkan dengan AFG atau audio frekuensi generator. Jadi gelombang yang muncul adalah gelombang AC atau gelombang sinus. Baiklah, kita akan melakukan sebuah pengukuran. Sebelumnya kita amati dulu di sini. Di sini time per diff-nya 0,5, volt per diff-nya 1. Maka kita dapat melakukan sebuah pengukuran. Di sini saya akan melakukan pengukuran periode dan frekuensi. Sebelum kita mengukur frekuensi, kita harus mengetahui periodenya dulu. Kita harus menghitung periodenya dulu. Maka periode kita lambangkan dengan T besar. Rumusnya adalah panjang gelombang kali time per diff. Panjang gelombang ini adalah panjang satu gelombang pada osiloskop. Maka kita amati di osiloskopnya, panjang satu gelombang dari lembah-lembah adalah satu kotak. Jadi kita masukkan panjang gelombangnya adalah 1. Sementara time per diff-nya di sini adalah menunjukkan angka 0,5. Maka kita masukkan ke rumus, panjang gelombangnya 1 kali 0,5 milisekon. Maka hasilnya adalah 0,5 milisekon. Periodenya adalah 0,5 milisekon. Maka setelah kita mendapatkan periode, kita dapat melakukan pengukuran frekuensi atau F besar. Rumusnya adalah 1 per periode. Di sini periodenya masih bersatuan 0,5, masih bersatuan milisekon. Maka kita ganti agar menjadi satuan sekon. Jadi 0,5 kali 10 pangkat minus 3 sekon. Seperti itu. Jadi kita masukkan ke rumus 1 per 0,5 kali 10 pangkat minus 3. Maka 10 pangkat minus 3 kita naikkan ke atas, 1 kali 10 pangkat 3 per 0,5. Jadi 1000 per 0,5. Hasilnya adalah 2000 dengan satuan Hz atau 2 kHz.
Nah, hasil pengukuran frekuensinya adalah 2 kHz. Maka kita amati di sini. Kita lakukan pembuktian di sini di audio frekuensi generator menunjukkan angka 20. Dan rangnya atau pengalinya kita menunjukkan kali 100. Jadi 20 dikalikan dengan 100 adalah 2000 Hz atau 2 kHz. Jadi terbukti pengukuran yang kita lakukan adalah benar, 2 kHz. Baik, setelah kita mendapatkan periode dan frekuensi, selanjutnya kita akan mengukur tegangan. Rumus tegangan adalah tinggi gelombang atau diff dikalikan dengan volt per diff. Ya, kita amati lagi di osiloskopnya. Kita lihat di sini tinggi gelombangnya adalah dari lembah ke puncak adalah dari lembah ke bukit adalah 2 diff. 1, 2. Ya, kita masukkan ke rumus. Oh, kita ke sini dulu ya. Volt per diff-nya. Volt per diff-nya menunjukkan angka 1 volt. Oke. Baik, kita masukkan ke rumus. Tinggi gelombangnya tadi adalah 2 dikalikan dengan 1 volt. Maka hasilnya adalah 2 volt. Jadi tegangan dari gelombang ini adalah 2 volt. Demikian video demonstrasi dari